Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu, sabarogo winasatu, makde bawatantarayo, suki digayuko bawa, abiwadana silisa, nicang Buddha pacahino, Cattaro Dhamma Wadanti, Ayuwanyo Sukhang Balang. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Ya, baik rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, terima kasih hari ini sudah berkumpul kembali dalam rangka puja bakti di Gema Budi Sawal Kertasuara secara online, ya. Nah, sekarang kita akan memulai dengan pembacaan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan sedama sekalian mengikuti ya di rumah, gitu ya, sambil saya membacakan nama Karapata. Ya. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavata Abiwadeni Swakato Bhagavata Dhammang Namasami Supatwipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha
Yamam hakumayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasaca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakarehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggam abhipujayama. Handamaya Buddhasa Bhagavato Pubabhagana Makaram Karumase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamaya sarana gamana pata vanamase Buddhang sarana gacchami Dhammang sarana gacchami Sanghang sarana gacchami Dutiyampi Buddhang sarana gacchami Dutiyampi Dhammang sarana gacchami Dutiyampi Sanghang sarana gacchami Tatiyampi Buddhang sarana gacchami Tatiyampi Dhammang sarana gacchami Tatiyampi Sanghang sarana gacchami. Handamaya Pancasika Padapata Vanamase Panati Pata Weramani Sikapada Samadhiyami Adinadana Weramani Sikapada Samadhiyami Kame sumicacara Weramani Sikapada Samadhiyami Musawada Weramani Sikapada Samadhiyami Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapada
sama dihami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karumase Iti piso bagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugatolo kawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karumase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo wiyo di handamayang sangganusatinayang karumase supatwi pano bhagavato sawakasanggo ujupatwi pano bhagavato sawakasanggo nyaya patwi pano bhagavato sawakasanggo sami patwi pano bhagavato sawakasanggo yadidang catari purisa yogani atapurisa pugala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang ponyaketang lokasati. Handamayang saca kiriya katayo banamase nati me sarana hanya buddho me sarana warang etena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada. Asal hab puja kata.
ยะมะมะโคมะยังภะคะวันตังสรณังกตาโยโนภะคะวาสัทธายะสัจจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอะโหสิโคโซภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุการุญญังปฏิจจกรุณายโกหิเตสิอนุกัมปังอุปาตายะอาสังหะปุณณมิยังปาราณสิยังอิสิปตเนมิกะตาเยปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุตตรังธัมมจักกังปัฏฐมังปวัตเตตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิตัสมินจะโคสมัยเยปัญจวัคคียานังภิกขุนังปมุโคอายัสมาอัญญาโกณรัญโยภะคะวะโตธัมมังสุตวาวิรจจังเวตมลังธัมมจักขุงปฏิลาภิตวายังกินจิสมุตยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติภะคะวันตังอุปสัมปตังยาจิตวาภะคะวะโตเยวะสันติกาเอหิภิกขุอุปสัมปตังปฏิลาภิตวาภะคะวะโตธัมมวินัยเยอริยสาวกสังโฆโลเกปัฏฐมังอุปปันโนอะโหสิตัสมินจะโคสมัยเยสังฆรัตนังโลเกปัฏฐมังอุปปันนังอะโหสิบุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนันติติรัตนังสัมปุณังอะโหสิมะยังโคเอตระหิอิมังอาสังหะปุณณเมกาลังตัสสะภะคะวะโตธัมมจักกัปปวัตตนกาลสัมมตังอริยสาวกสังฆอุปติกาลสัมมตัญจะรัตนัตตยสัมปุรณกาลสัมมตัญจะปัตตวาอิมังทานังสัมปตาอิเมสักการเรกหิตวาอัตโนกายังสักการูปทานังกริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาพุจเจกุเนอนุสรันตาอิมังพุทธปฏิมังติขัตตึงปตักขินังกริสามะยะถากหิเตหิสักการเรหิโปจังกุรุมานาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตปิญาตับเบหิกุเนหิอเตตารัมมณตายะปัญญายมาโนอิเมอัมเหหิกหิเตสักการเรปฏิกันหวาโตอัมหากังตีขรตังหิตายะสุขายะBaik, rekan-rekan sedama sekalian, setelah tadi kita mendengarkan sejenak Asalha Bhujakata, kita selanjutnya akan melanjutkan kegiatan kita dengan bermeditasi sejenak sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi. Ya mah ko mayang
Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sabe sata bawaktu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kembali kita bisa berkumpul di Puja Bakti online yang diadakan oleh Majelis Saula Kita Suara. Nah, hari ini kita secara singkat saja merayakan Asada, ya Asada. Nah, beberapa wihara saya lihat sudah merayakan Asada tersebut, gitu ya. Nah, dengan rangkaian upacara-upacara, gitu ya, yang dengan protokol kesehatan dan segala macam, gitu ya. Nah, kita merayakannya di Zoom meeting dulu, gitu ya, masih sementara. Kenapa demikian? Karena sekarang COVID ini masih jadi naik turun, ya, seperti jantung. Tetap jantung naik turun. Di pemerintahan itu sebetulnya, dan nanti kita tunggu aja hari Senin. Itu DKI saya lihat di berita itu sebetulnya sudah alert, ya, sudah di warning, dia level 3. Kemarin masih level 1 kan. Nah, ini sekarang sudah level 3 gitu ya, karena provinsi yang paling banyak penularan COVID ya, gitu ya. Nah, jadi sudah level 3 gitu ya. Nah, saya duga nanti bentar lagi yang anak-anak sekolah disuruh beberapa sebagian online lagi. Ya, nanti kita lihat aja gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka untuk membuat sebuah kepastian maka kita pilih yang pasti-pasti dulu gitu ya sementara ini gitu ya. Jadi kita pilih tetap online dulu gitu ya. Karena online ini pasti, jadi pasti dalam artian ya kita adakan, kemudian teman-teman bisa tetap safe gitu ya di rumah masing-masing gitu ya. Nah, itulah salah satu yang kita ingin renungkan di momen Asada. Gitu. Nah, kenapa demikian? Rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, Asada ini adalah salah satu hari raya agama Buddha, gitu ya, yang tidak dirayakan secara libur nasional. Jadi kebetulan aja, gitu ya, momennya. Nah, jadi Asada tidak dirayakan sebagai hari libur nasional. Mungkin kalau di Thailand jadi hari libur nasional. Kalau di Thailand atau negara-negara Buddhis gitu ya, nah, mungkin akan jadi hari libur nasional. Nah, tetapi kalau di Indonesia hanya Waisak saja yang jadi hari libur nasional gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari berbagai event gitu ya, nah
Wihara-wihara ini sudah mengadakan 4 perayaan gitu ya. Nah, walaupun yang agak meriah selalu cuma 2 gitu ya kecenderungannya, yaitu Waisak dan Katida. Terutama kalau Waisak itu meriahnya luar biasa gitu, karena itu yang diakui secara nasional menjadi hari libur gitu ya. Nah, kalau Asada ini memang tidak gitu ya. Dan tetapi beberapa wihara yang mengerti prosedurnya dan segala macam akhirnya merayakan juga, termasuk kita gitu ya. Kenapa demikian? Karena Hasada ini sebetulnya tidak kalah penting dari Waisak sebetulnya ya, kalau dari sisi momen yang dirayakan gitu ya, yang mau kita renungkan. Hasada ini adalah merupakan momen di mana Trirata atau Tiratana ini terbentuk gitu ya, terbentuk pertama kali. Nah, jadi Dhamma diputar pertama kali gitu ya oleh Buddha Gotama itu adalah di momen Hasada ini gitu ya. Jadi Dhamma yang ditemukan oleh Buddha Gotama itu dibabarkan kepada 5 orang pertapa gitu ya. Nah, jadi muridnya Sang Buddha itu awalnya cuma 5 gitu ya. Nah, kalau kita mengadakan kebaktian yang rutin kemarin gitu ya, waktu pas bulan apa tuh, bulan Mei gitu ya, Mei akhir-akhir gitu ya, ya kita adakan rutin lagi gitu ya, segala macam. Jumlahnya lebih dari 5. Berarti lumayan udah ada kemajuan dari guru agung kita, muridnya cuma 5 awal-awal gitu ya. Itulah mengapa kalau yang disebut sebagai sangga, mau dikatakan sebagai perwakilan sangga, kenapa angkanya 5? Ya karena itu gitu ya. Jumlah muridnya Sang Buddha awalnya 5. Nah, jadi ditetapkan oleh Sang Buddha itu apa namanya, pembabaran Dhamma pertama kalinya kepada 5 orang pertapa yang tadinya adalah teman bertapanya beliau juga gitu ya, teman bertapanya Siddhartha Gautama pada saat itu gitu ya, 5 orang pertapa jadi barengan nyiksa diri nyiksa diri bareng-bareng gitu ya. Nah, beliaulah yang 5-5-nya ini yang diajarkan pertama kali oleh Buddha Gautama gitu. Nah, kenapa 5 orang ini gitu ya? Nah, karena 5 orang ini yang paling cocok secara karma gitu ya. Pada awalnya sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah, Buddha Gautama ini awalnya itu tidak mau ngajar dulu. Ya, barangkali teman-teman tahu tuh sejarahnya juga ya, sudah belajar mungkin di sekolah ya segala macam. Nah, bahwa Buddha Gautama tidak ngajar dulu gitu ya, karena pada saat itu pandangannya beliau adalah Dhamma ini terlalu dalam sehingga tidak semua orang akan mencapai kesucian dengan mendengar Dhamma ini gitu ya, konsepnya seperti itu. Lalu pemikiran Buddha seperti itu, akhirnya datanglah yang namanya Brahma Sahampati ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu Parita waktu sebelum para biku ya terutama gitu ya, kalau saya ceramah sih nggak usah baca itu karena saya bukan biku gitu ya. Nah, kalau Brahma Sampat, kalau Aradhana Dhammadesana gitu ya, nah itu dibacakan waktu para biku ingin memutar roda Dhamma gitu ya. Nah, di situ Brahma Sampati turun lalu memohon kepada Sang Buddha Gautama untuk mengajarkan Dhamma kepada orang yang memang potensial untuk menjadi suci daripada enggak sama sekali. Gitulah kira-kira gitu ya. Jadi kan pemikirannya Sang Buddha tadi adalah hanya sedikit orang yang bisa mencapai kesucian dengan Dhamma. Nah, Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha lewat syair yang Aradhana Dhammadesana itu gitu ya, bahwa ada sedikit orang yang memang atau makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit debu di mata mereka. Nah, babarkanlah Dhamma kepada mereka, gitu ya. Kalau yang ngeyel-ngeyel ya nggak usah, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau yang ngeyel-ngeyel nggak apa-apa, gitu ya. Yang nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Tetapi boleh dong kasih Dhamma kepada orang yang nggak ngeyel, gitu ya. Yang mau dengar, yang mau suci, gitu ya. Nah, kebetulan potensinya juga ada gitu ya. Semua orang sebetulnya punya potensi, tetapi ada potensi yang dekat, ada potensi yang jauh banget
Nah, yang potensi jauh bangetnya itu ya nggak usah dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, ya potensi-potensi deket ini kita babakan apa supaya dia bisa merasakan kesucian gitu ya, bisa mencapai kesucian. Nah, akhirnya Sang Buddha ngajar. Nah, ngajarnya cari. Nah, dapatlah 5 orang pertapa itu gitu. Sebetulnya di perjalanan ada tuh, ada brahmana ketemu gitu ya, segala macam itu ketemu gitu ya. Nah, tetapi ternyata yang klik cocok itu adalah yang 5 orang pertama ini gitu ya. Itu pun tadinya nggak cocok gitu, yang cocok baru satu dari 5 orang itu ya, yang cocok baru satu yaitu pimpinannya Bante Kondana gitu ya. Itu pertama kali yang nyampe kesucian ketika Buddha Gotama ngajar gitu. Nah, akhirnya yang lain ngikut, tadinya nggak mau denger kok tertarik jadi denger. Jadi mau. Tadinya berbalik badan. Yang mau dengar cuma satu, Kondana doang. Gitu. Lama-lama, tadinya kan satu deh, Kondana doang yang balik badan, yang mau dengerin Sang Buddha. Karena apa? Karena mereka itu nganggap Sang Buddha itu lemah, berhenti menyiksa diri. Gitu pada saat itu. Jadi ngambek, ketemu Sang Buddha ngambek gitu. Terus Sang Buddha ngaku bahwa beliau sudah mencapai kesucian. Nah, pada nggak menolak gitu. Masa sih nggak bertapa nyiksa diri mencapai kesucian gitu kira-kira. Nah, akhirnya dibabarkanlah Dhamma pertama kali. Nah, yang nengok pertama kali ke Sang Buddha itu adalah Bante Kondana. Nah, Bante Kondana ini yang nengok pertama kali. Lalu berikutnya akhirnya 5-5-nya nengok. Gitu, akhirnya 5-5-nya bertahap mencapai kesucian arahat pada saat itu juga. Gitu ya. Nah, jadi itulah sudah berbuah. Nah, disitulah namanya momen asada di Taman Rusa Isipatana seperti yang tadi di teks itu tadi asal Habu Jakarta gitu ya, di Taman Rusa Isipatana. Jadi Dhamma pertama kali diputar oleh Sang Buddha Gotama gitu ya kepada 5 orang pertapa. Nah, apa sih yang diajarkan? Yang diajarkan itu sebetulnya adalah apa yang ditemukan oleh beliau, yaitu mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Nah, ternyata yang diajarkan oleh beliau itu adalah tentang jalan tengah, gitu ya. Rekan-rekan sahabat sekalian ya, jalan tengah. Jalan tengah itu adalah jalan yang di tengah-tengah. Namanya juga jalan tengah, gitu ya. Jalan tengah itu jalan yang di tengah-tengah, gitu. Apa maksudnya jalan yang di tengah-tengah? Jalan yang di tengah-tengah itu adalah jalan yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, gitu. Nah, tadi waktu awal saya menyatakan bahwa para pertapa yang 5 orang ini tadinya kan bertapa nyiksa diri bareng-bareng, gitu ya, bersama-sama dia nyiksa diri, gitu. Nah, itu adalah jalan yang ekstrim. Dapatnya cuma lapar doang. Ya, nah jadi nyiksa diri itu dapatnya cuma lapar, nggak dapat suci. Jadi jangan harap kalau Anda misalnya lapar nyiksa diri gitu dapat suci, enggak gitu, enggak. Ya, Aris juga. Ya, jangan ngarep. Saya udah kasih tahu deh dari awal, jangan ngarep suci kalau nyiksa diri. Dapatnya turun berat badan kok. Nah, kalau turun berat badan, iya. Itu pun jangan sampai nggak makan. Nah, ini agak melenceng sedikit. Kebetulan ada Haris juga yang badannya besar dan juga saya juga udah agak besar. Kenapa orang yang gemuk, gitu ya, ketika diet itu rata-rata gagal? Rata-rata gagal. Padahal udah ini ya, udah ngurangin makan. Wah, udah nggak makan, ekstrim sekali. Sampai nggak makan nasi, nggak makan apa, gula segala macam nggak makan. Tapi tetap gagal. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena salah satunya adalah, nah, pola pikirnya karena dia ekstrim. Ekstrim, betul. Karena ekstrim, main langsung dihajar. Iya nggak? Badan tadinya masuk nih kalori banyak gitu. Terus hajar. Hajar, no kalori. Ekstrim. Badannya kaget. Gitu. Itu ekstrim. Nah, jadi jangan begitu, teman-teman.
Ini Kohari sudah membuktikan ekstrim. Nggak turun malah melar. Sekalinya makan, wah. Kalau mungkin teman-teman tahu kalau orang yang melatih diri puasa misalnya gitu ya. Maka pada saat buka semuanya dihantam. Dihabek semua. Nah, itu bisa terjadi hal seperti itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia nggak makan. Dia nggak makan. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu, maka segala sesuatu itu nggak boleh ekstrim. Gitu loh. Nggak makan apapun. Gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh pertapa Siddhartha Gautama. Bersama 5 orang pertama ini. Dapatnya cuma kurus. Tinggal kulit membungkus tulang. Hanya dapat itu doang. Suci kagak dapat suci. Nggak dapat suci. Nah, dulu waktu beliau menjadi Siddhartha Gautama, menjadi pangeran, punya 3 istana dan segala macam, pelayannya ribuan, gitu ya. Fasilitas mewah sekali, luar biasa. Nggak dapat apa-apa juga, dapatnya enak doang. Jadi keenakan duniawi, jadi terlalu enak juga nggak suci. Itu udah pasti jauh dari suci. Terlalu miskin, terlalu menyiksa diri juga nggak dapat apa-apa. Dapatnya lapar doang. Gitu kira-kira. Nah, jadi yang diajarkan oleh Buddha Gautama, itu yang diajarkan oleh pertapa 5 orang pertapa ini adalah jalan tengah. Jalan yang tidak terlalu susah-susah dan jalan yang tidak terlalu senang-senang. Gara-gara pernyataan Sang Buddha tersebut, Bante Kondana balik. Set. Loh, kok menarik? Oh gitu ya ternyata. Iya coy. Kira-kira begitu, walaupun Sang Buddha gak ngomong coy. Gitu. Iya coy, lu pada lapar doang dapetnya, gak dapet suci. Lu lapar doang. Nah, dengan memahami jalan tengah, yaitu jalan yang tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah terlalu senang-senang, foya-foya, maunya nginep di hotel bintang 5, hotel bintang 3 dipesenin juga nggak mau. Airnya jelek, air mah sama aja coy. Mau di hotel bintang 3, bintang 5 sama aja. Fasilitasnya memang yang beda. Air mah sama-sama aja gitu kan. Saya bisa-bisa aja loh nginep di hotel bintang 3 gitu, bisa-bisa aja gitu. Pernah dulu nemenin mahasiswa zaman sebelum pandemi, kalau nemenin mahasiswa kan pasti dipeseninnya kan bukan hotel bintang 5 gitu ya, pasti bintang 3 gitu ya. Saya justru seneng bintang 3 apaan sih gitu. Kebanyakan kan dipesenin di minimal bintang 4. Ada apaan aja sih di bintang 3? Ternyata banyak nggak adanya. Dari bintang 4. Ya pastilah gitu ya. Banyak nggak adanya. Harus pengalaman. Wandi juga mungkin kita pelancong kemana-mana gitu ya. Kan yang sering pergi-pergi. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pergi-pergi ya sekarang ini gitu ya. Nah, rekan-rekan saudara sekalian, ternyata banyak tuh nggak ada ya gitu ya. Nah, tetapi dari nggak adanya itu ya lumayan lah, tetap bisa tidur dengan nyaman lah gitu ya. Nah, hanya beberapa item lah yang saya lihat nggak ada gitu ya. Jadi jangan harap misalnya di hotel bintang 3 itu ada apa tuh namanya pengering rambut, itu nggak ada tuh, nggak ada. Apalagi ya, sabun juga sabunin itu. Kalau hotel bintang 3 tuh sabunnya sabun apa namanya? Sabun langsung 3 in 1 saya lihatnya. Saya ingat tuh. Sabunnya 3 in 1. Cakep juga sih sebenarnya. Jadi bisa sampo, bisa buat badan juga. Bisa sekalian conditioner. Gitu. Itu bintang 3. Nah, kalau bintang 4 kan ada semua tuh. Gitu, lengkap gitu. Jadi semuanya ada conditioner ini gitu ya. Bahkan dia ada shower cap dan segala macam. Tapi bahkan dia nggak apa-apa gitu ya. Toh kita tetap bisa tidur juga gitu. PR-nya juga masih ada kok. Tenang aja kasurnya. Kasurnya PR-nya juga masih ada. Masih empuk-empuk juga kok gitu ya. Nah, cuma fasilitasnya aja yang kurang. Nah, dari situ akhirnya kita bisa merenungkan. Nah, ternyata momen perayaan Nasada ini adalah momen pemutaran roda dhamma pertama kali. Yang diajarkan oleh beliau Buddha Gautama itu adalah jalan tengah, yaitu jalan yang tidak terlalu berkesusahan dan tidak terlalu berlebihan. Apapun yang terlalu, katanya Roma Irama kan terlalu. Apapun yang terlalu
Nah, itu akan menjadi hal yang berlebihan. Anda makan lebih dari sehari lebih dari 5 kali. Yang terjadi adalah perut Anda kembung. Iya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Nggak enak juga loh. Coba deh, Anda sebutin ke saya, Anda sukanya makan apa? Wah, saya senang Ko Erik makan pizza, itu kegemaran saya. Oke, kalau begitu ada satu momen tertentu, ayo kita lomba makan. Saya siapin pizza sampai satu counter pizza itu saya pesenin semua. Tapi Anda harus makan, habisin. Habisin semua, nggak boleh, nggak ada yang kesisa satupun. Habisin semua. Apa yang jadi perasaannya teman-teman di perutnya? Pasti rasanya mau muntah gitu. Ternyata ya begitu rasanya, nggak enak juga. Makanan yang enak tadinya kalau dimasukin terus jadi nggak enak juga, gitu. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Kan gitu konsepnya. Nah, sebaliknya yang tadi saya sempat singgung, diet, orang yang diet segala macam, nggak makan sama sekali. Udah tahu pizza tuh kalorinya tinggi sekali. Saya nggak makan pizza sama sekali. Lagi di perjalanan cuma adanya Pizza Hut doang. Terus Anda nggak makan gitu. Lagi di pemutihan gitu. Lagi jalan jauh gitu ya. Lah cuma ada pizza. Ayo. Anda nggak mau makan. Ya udah. Ya lihat sih. Tapi ya siap-siap menderita gitu loh. Anda makannya minumnya air terus makan tuh. Kembung-kembung gitu. Isinya air terus tuh. Nah, menderita juga gitu. Nah, itu menjawab kenapa orang tuh kalau mau kurus, itu nggak bisa kurus tuh gitu. Karena terlalu ekstrim tadi. Terlalu ekstrim. Kalau nggak mau ya udah. Gitu. Iya kan? Gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, segala sesuatu yang berlebihan, yaitu berlebihan terlalu atau berkekurangan terlalu, itu juga nggak ada bagus-bagusnya. Dua-duanya nggak ada yang bagus. Jadi dua-duanya sama parahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka kehidupan para biku, gitu ya, kehidupan para biku itu adalah merupakan cerminan dari jalan tengah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Makan boleh, apa aja boleh, tapi lewat tengah hari, lewat jam 12, udah nggak usah makan lagi, gitu, ya kan? Jadi nggak ada tuh para bante makan malam. Sesuai kan dengan kondisi hidup sehat yang sekarang. Katanya hidup sehat itu harusnya nggak usah makan malam. Itu katanya. Jadi benar deh ilmu kesehatan benar. Karena katanya usus itu kalau malam-malam tuh udah melemah. Ini jatuh apa tuh? Mijit-mijitnya itu tuh udah lemah gitu ya. Udah makin lemah gitu ya. Nah jadi kalau nggak makan malam bagus tuh gitu. Katanya begitu. Gitu. Ya kan? Kan konsepnya seperti itu. Jadi boleh makan tuh boleh, tapi lewat tengah hari udah nggak makan lagi, gitu. Makannya bebas, gitu. Tetapi makan ini hanya untuk kebutuhan, makan hanya untuk kebutuhan badan, gitu. Jadi apapun yang dipersembahkan oleh umat, mau tempe, mau sayur, mau even Kentucky Fried Chicken, gitu ya, dimakan aja semua. Dicobain gitu. Tapi bantainya juga boleh pilih. Nah, kalau misalnya Kentucky lagi nggak mau, ya udah boleh disingkirin. Makannya tempenya doang. boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan aja gitu. Tetapi dananya tetap diterima. Kan konsepnya seperti itu, gitu ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, inilah yang namanya asada, momen perenungan. Perenungan terhadap apa? Terhadap jalan tengah tadi. Bahwa segala sesuatu yang terlalu berlebihan atau berkekurangan itu tidak ada yang bagus-bagusnya, gitu ya. Kalau terlalu berlebihan lemaknya juga parah, kalau terlalu berkekurangan juga parah. Jadi malnutrisi, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu yang enak tuh standar-standar saja, gitu ya. Udah di tengah-tengah aja, gitu ya. Nah itulah yang paling sehat, gitu loh. Jadi nggak usah tiba-tiba kalau makan tuh dipantang-pantang, udahlah gitu. Saya juga gitu. Kolesterol saya kan tinggi ya. Tapi
ya sudahlah, nggak usah dipantang yang gimana gitu. Yang penting kan makannya nggak banyak gitu kan, ya udah. Kalau Anda pantangnya terlalu gini konsepnya. Ini bukan membela diri ya, saya sudah konfirmasi ke dokter soalnya. Salah satunya, dok ini saya harus minum obat kolesterol nggak? Nggak usah. Dia bilang gitu, nggak usah. Hidup kolesterol. Nanti udah punya kolesterol juga kayak biasanya kalau yang udah tua-tua nih udah faktor udah mulai nih. Udah banyak bintangnya tuh ketika itu diperiksa gitu. Saya udah konfirmasi sama dokter. Dok, ini saya harus diet. Harus itu harus nggak makan apa gitu. Terus minum obat kolesterol. Nggak usah. You masih muda, katanya dia bilang. You masih muda, nggak usah minum obat dulu gitu. Kurangin aja, kurangin ya. Berarti bukan makan, nggak makan kan? Kurangin. Kurangin. Ya udah, kok kurangin. Kuranginnya kan ya suka-suka gue dong. Kalau misalnya gue lagi mau makan durian, tadinya gue makan 5, gue kurangin jadi 4 kan kurang juga. Betul ya? Gak gitu konsepnya kok Erik, gak gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya? Gak gitu juga. Enggak ya? Dari makan 5 jadi makannya 2 gitu. Nah, iya benar-benar iya harusnya gitu tuh. Dibalusin ya, Riz. Itu bukan konsep ya kok. Salah kayaknya tuh kok, agak pelintir tuh. Salah ya. Salah deh. Hampir nggak cari yang salah. Ya boleh lah. Bisa bahaya ya, Riz ya. Bahaya, benar. Kalau yang udah Bahaya. Kalau yang udah mau meledak, jadi meledak tuh. Nah, tapi bagi yang masih kayak saya gitu ya, masih yang kayak teman-teman lah. Nah, tadinya durian 5, boleh lah. Kalau gitu, jalan tengah aja, Riz. Supaya tidak terlalu berkekurangan, tidak terlalu berlebihan, 3 lah. Tengah kan. 3. Jadi 3 biji. Gitu. Kan nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu berkekurangan. 3 kan tengah tuh. Angka tengah. Gitu. Jadi kolesterolnya juga bingung. Antara mau naik apa mau turun. Gitu ceritanya. Kalau udah bingung dia hilang sendiri kok. Akhirnya bingung hilang ah. Iya, hilang sendiri. Ke bawah apa, minum air apa segala macam kan hilang sendiri tuh. Ada aja yang bela dirinya. Nah, itulah rekan-rekan saudara sekalian. Bahwa segala sesuatu tuh jadi kuncinya kan kurangin doang. Kurangin aja gitu. Nah, karena begini konsepnya orang kota kan memang jarang gerak gitu loh. Orang kota kemana-mana apa segala macam aja naik motor gitu kan. Nah jadi pasti kolesterol udah nggak usah ya dipantangnya gimana, udah biasa aja gitu. Karena ketika kita pantang sekali ya sampai ekstrim, nggak makan sama sekali, jadinya stres ngeliatin orang yang makan. Iya nggak? Jadi kita lagi makan nih bareng deh, Aris, saya, Ko Andi, sama Ekol nih misalnya gitu ya, sama Daniel, misalnya sama Vincent. Wah kita lagi makan bareng durian. Ini ada orang pemantang durian, pantang banget sama durian. Kan dia jadinya ngiler ngeliatin kita. Iya kan? Jadi menderita kan lo. Kolesterol enggak, stres iya. Akhirnya kolesterolnya tinggi juga. Dia nggak tahu ternyata kolesterol itu salah satu penyebab juga stres. Tapi dia nggak kena kolesterol karena makanan, tapi karena kolesterol gara-gara stres. Naik juga tuh kolesterol. Nah itu. Jadi sama aja. Lu stres juga kan. Kolesterol juga. Nah itulah segala sesuatu itu jangan terlalu berlebihan gitu. Ya kan. Nah udah kurangin aja gitu ya. Kurangin aja gitu ya. Nah, tetapi kalau udah tingkat kesehatannya ekstrim sekali gitu ya, misalnya sampai udah wah luar biasa sekali, memang dokter udah bukan ngurangin lagi tuh, dia bilangnya udah nggak boleh. Nah kalau udah nggak boleh udah tuh tewas kita. Emang benar nggak boleh tuh. Berarti kita memang badannya udah lain sekali dari badan normal gitu. Tapi kalau dia masih bilangnya kurangin, nah berarti kan badan kita tuh dia sudah perkirakan masih bisa toleransi. Gitu. Gitu kan ya konsepnya seperti itu. Nah, kan teman sekalian inilah
yang saya lihat di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta itu sebetulnya ngajarin Cattari Arya Sacani juga segala macam. Nah, tetapi intinya adalah mengajarkan tadi, kalau mau mengatasi penderitaan, jalan tengah lah satu-satunya, yaitu tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu susahnya kebangetan, gitu ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh guru kita. Nah, oleh sebab itu, maka rekan-rekan sedama sekalian, apapun itu, move on lah, move on lah, move on lah. Gitu. Kenapa? Itu tadi soal makan. Kalau soal yang lain juga begitu loh. Bagi saya, kalau ada orang putus cinta lalu tidak mau nikah lagi, langsung stop, langsung menganggap, saya pernah loh, ada cewek, saya kenal, itu teman saya. Sampai sekarang saya lihat dia nggak nikah-nikah. Pilihan hidup sih, di dalam Buddhis itu tidak ada istilah Anda harus menikah. Ya, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau nggak nikah ya lu mau ngapain, kan tinggal begitu aja gitu ya. Nah, ini ada teman saya yang dia itu sampai sekarang nggak nikah. Kemudian pernah waktu ketemu saya tanya kenapa gitu. Jawabannya dia bilang gini, semua cowok tuh kejam. Loh, saya bilang, respon pertama yang ketika saya dengar jawaban begitu, gue cowok. Nanti gue kejam juga dong. Iya bener. Nah, wah siapa? Nah, nanti tuh ada tuh teman saya zaman dulu gitu ya. Itu kenal deket sih sama saya gitu ya. Nah, deket seangkatan lah, seangkatan. Sampai sekarang dia nggak nikah. Sampai sekarang dia nggak nikah gitu, seangkatan dia sama saya gitu ya. Nah, itu sampai sekarang nggak nikah. Berarti kan umurnya mirip kayak saya, udah mau nyaris 40 gitu. Sampai sekarang nggak nikah. Saya tanya begitu. Jawabannya adalah dia bilang, semua cowok kejam. Loh, saya bilang, gue cowok. Gue apain lu? Saya gitu Pak. Gue apain lu? Oh, enggak termasuk lu lah. Lu tadi bilang semua cowok kejam. Gue apain lu? Jangan begitu dong. Jangan karena lu putus sama cowok lu yang sana gitu ya. Yang dia udah nikah lagi gitu ya. Nah, lu nganggap semua cowok kejam. Enggak gitu juga coy. Yang berhubungan kan dia. Kenapa jadi Haris kena juga? Tanya dong, Ko Erik, tanya dong. Iya, tanya dong, Ko Erik. Tanya ya. Nah, emang udah cobain semua cowok? Nah, makanya. Saya respon pertama saya bilang gitu. Emang gua apain lu? Emang gua apain lu? Enggak, Rik, maksud gue. Enggak, lu jangan cari alasan lu. Lah, Haris aja misalnya. Haris kenal gak betul orang? Enggak kan? Enggak. Semua cowok kejam kan tersinggung. Haris, Daniel, Ekel, siapa lagi nih? Aku Andi. Apa nggak tersinggung? Andi kenal nggak sama teman saya yang lagi kita ngobrolin ini? Enggak kan? Enggak kok. Enggak. Tapi Andi dibilang kejam. Kan kurang ajar itu manusia. Gara-gara dia berhubungan sama satu cowok, terus putus, cowoknya jadi sama orang lain, akhirnya dibilang semua cowok kejam. Nah, itu ekstrim. Ekstrim kiri. Nah, gitu ya. Udah sekalian gak punya. Gitu. Saya tahu tuh pola pikirnya. Biar tuh cowok tahu. Mantannya maksudnya. Biar mantan gue tahu. Gue sampai sekarang gak akan nikah lagi. Cile. Emang kalau tahu, emang kenapa cowoknya? Ya gak apa-apa. Bodoh amat. Dia udah bangga. Dia udah punya anak sendiri. Dia mau balas dendam. Gitu caranya. Gak mau kawin. Ini cowoknya biasa-biasa aja. Dia bodoh amat. Emang gue pikirin. Dia udah punya hidup lain. Gitu. Nah kan sia-sia Anda melakukan itu. Ya enggak? Ngapain mau balas dendam gitu segala macam. Iya kan? Nah lebih baik kan coba kalau Anda bisa move on. Ya sudah gitu. Cowok itu memang brengsek. Cowok itu yang berhubungan sama dia tuh yang brengsek. Kan gak ada hubungan sama Haris, gak ada hubungan sama saya. Gitu. Kalau kita gak berhubungan sama dia kok. Saya aja teman ada juga cuma gitu-gitu doang kok. Gitu kan ya. Nah jadi rekan-rekan sedang kalian
move on lah, bergeraklah maju. Jadi jangan gara-gara itu stop gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Makanya ini diajarkanlah hal-hal ini mulai dari kecil gitu ya, mulai dari kecil diajarkan supaya kita itu bisa berkembang gitu ya. Makanya saya minggu lalu tuh perdana tuh nganterin anak saya. Gila, anak saya udah sekolah nih. Si Renat udah sekolah tuh TK tuh. Bahagia banget saya nganterin dia sekolah. Wah, gila ini hari pertama nih nganterin dia sekolah gitu kan. Gitu. Nah, tapi saya udah berjanji dalam diri saya. Pokoknya anak saya tidak boleh kena kata-kata yang dulu saya pernah kena. Gitu. Guru-guru misalnya. Jangan sampai tuh guru keluar kata-kata misalnya tololnya nggak ketolongan. Saya pernah tuh dapet tuh. Saya pernah dapet tuh guru kayak gitu tuh. Tololnya nggak ketolongan. Anak SD digituin coba. Tololnya nggak ketolongan. Ya udah anak SD-nya diem. Kalau aku udah nggak bisa ditolong, udah tolol ya. Udah lo ngapain? Gajar. Kalau tololnya nggak ketolongan, buat apa ada guru di situ? Gurunya keluar aja. Orang udah tolol terus udah nggak bisa ditolong. Ya udah mau diapain, kubur aja. Lah kan gitu kan? Buat apa lu masih ada di situ? Terus buat apa minggu depannya lu masih kasih les tambahan? Ayo, coba. Lu mau ngapain lu kasih les tambahan? Kan udah gak bisa ditolong. Ngapain lu kasih pertolongan? Kasih les tambahan. Nyusah-nyusahin aja. Bikin kesel aja. Untung tuh guru udah mati tuh. Gurunya udah mati tuh. Udah gak ada tuh di sekolahan tuh. Bagus lah, udah gak boleh dipakai tuh model kayak gitu. Gitu. Nah, jangan sampai tuh ada guru yang modelnya kayak begitu. Saya udah wanti-wanti, kalau ada guru yang modelnya kayak gitu, saya pasti akan nyamperin. Saya ajarin tuh tentang psikologi pendidikan. Dia mau ngerti mau kagak gak peduli. Pokoknya saya omelin dulu gitu. Ya. Nah, tapi guru-gurunya sih rata-rata sekarang baik-baik ya. Baik-baik sih gurunya gitu ya. Pada sungkan sih. Tahu saya psikolog. Bapaknya psikolog katanya. Padahal bukan psikolog. Orang psikologi gitu ya. Dosen orang psikologi gitu. Pada sungkan sih liatinnya. Gitu. Ya, nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, inilah yang harus kita renungkan bahwa segala sesuatu itu jalan tengah. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu berkekurangan. Segala sesuatu pas saja padanya, gitu ya. Makanya ada pedoman kalau kita mau makan misalnya. Makan itu katanya nih pedoman di Buddhis sebetulnya itu adalah makan sebelum lapar, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ngerti nggak tuh? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Gitu. Intinya jangan berlebihan gitu. Jadi jangan sampai gitu. Udah terus jarinya dijilat-jilat tuh. Wah, parah deh tuh. Tapi ya kita kan masih seperti itu kan. Nah, kalau para biku kan tidak seperti itu. Nah, boleh sedikit-sedikit kita latih ke arah sana. Itu dari sisi makan. Dari sisi tadi kehidupan yang lain gitu. Kalau sudah ditinggal pacar, jangan semua cowok dianggap kejam. Ya, Andi, Faris, saya tersinggung loh. Kok gak ngapa-ngapain lu? Apa-apaan lu anggap gua kejam? Daniel apalagi yang jauh di bawah saya lama umurnya, luar biasa. Emang Daniel kenal tuh teman saya siapa? Gak kenal. Apa bukan deh? Vincent coba. Masih jauh sekali di bawah umurnya dari saya. Emang kenal sama teman saya? Enggak kan? Gitu. Erik gitu kan. Nah, ada Erik tuh kan di sini deh, ya kan. Erik selain saya gitu. Kenal nggak? Enggak. Mana? Conan kenal nggak? Enggak kenal teman saya. Xiaohong aja juga nggak kenal. Mungkin kalau saya sebut kenal kali. Nanti kita bicara di belakang ya, oke. Kenal kali ini. Orang dulu soalnya. Makanya angkatan saya aja. Gitu. Sampai sekarang tuh nggak nikah-nikah. Dia bilangnya gitu, cowok kejam. Wah, gila. Saya bilang, berarti gue kejam dong. Emang gue apain dulu? Saya gituin aja. Dia sadar tuh Sumtol. Enggak gitu, Rik. Maksud gue, jangan begitu ngomongnya dong. Semua cowok kejam, enak aja loh.
Ya kan? Nah, konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi marilah kita lanjutkan kehidupan kita, segala sesuatu tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu berkekurangan. Sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, yaitu pembebasan. Nah, itu kebahagiaan yang kita inginkan. Pembebasan. Pembebasan dari menghancurkan diri maupun memanjakan diri. Nah, gitu ya. Nah, pembebasan. Ya, itulah momen Asada yang perlu kita renungkan, yang saya bagi pada hari ini. Selamat kita merayakan Asada. Semoga kita bisa mengambil makna tersebut menjadi sebuah momen perenungan untuk kita sekalian semuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sedama sekalian dan tanggapannya ya dari tadi ya. Luar biasa deh ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai sata. Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Boleh kok nanti dibikin Ko Erik. Jomblo-jomblo bahagia. Ya, baik. Kita lengkapi kebajikan kita pada hari ini dengan berdana paramita sambil menyanyikan lagu mendengarkan lagu Dana Paramita ya. Nah, sudah ada scan QR code-nya, silakan bagi teman-teman untuk berpartisipasi. Kami berikan kesempatan. Baik, rekan-rekan sedama sekalian, terima kasih atas dana yang telah disalurkan. Semoga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Ya, sekali lagi selamat kita hari ini merayakan Asada ya secara singkat tapi penuh makna, gitu ya. Gitu. Tadi sudah sepakat kita ya bahwa segala sesuatu itu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berkekurangan. Ya. Baik, selanjutnya seperti biasa kami mengingatkan kepada rekan-rekan sedama sekalian, link presensi kehadiran boleh silakan diisi, gitu ya, untuk kita record kehadirannya supaya kami nanti bisa memberikan apresiasi kepada rekan-rekan sedama sekalian dan juga like dan subscribe dari channel YouTube kita dan juga like juga untuk Instagram kita, gitu ya. Nah, supaya pergerakan medsos kita juga jadinya baik gitu ya. Oke, baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti ketemu lagi minggu depan seperti biasa gitu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik, mari kita tutup dengan pembacaan Patidana dan nama Karamata. Punya sidani kata saya nani kata nime te sanca bagino
hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta jamaya mata pita dayo dita me japya ditawa ane majata werino satati tatilo kasming te bumacatu yonika panceka jatuwa kara sangsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sami wedayung maya dinna na punya nang anumo dana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiweno kema padanca papontu tesa sasi jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian yang tersebar di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Nama Karamata. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatwi pano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang hari ini sudah berkesempatan hadir. Selamat merayakan Asada, semoga bisa menjadikan perenungan untuk kita. Hidup tidak boleh terlalu berlebihan atau berkekurangan. Ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita mau foto bersama rekan-rekan sekalian. Nah, ada baiknya bagi yang kameranya tidak bermasalah, nah, boleh silakan memunculkan diri, gitu ya. Nah, silakan bagi. Kok Andi bisa sekalian foto nggak di capture bisa nggak? Lagi terhubung sama WA web nggak? Atau saya lupa belum terhubung sama WA web.
Atau begini aja deh, langsung foto ini aja deh, pakai kamera. Gila. Segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Coba, oke, yuk kita 1, 2, 3. Oke, sama aja, pakai headphone. Ya, oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sedama sekalian atas kesempatannya bisa bergabung di Zoom meeting kita. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat makan siang di rumah masing-masing. Ya, baik. Ya. Namo Buddhaya.